dari diktat itu. Tapi nah sekarang itu pembelajaran tidak hanya melalui ya guru atau dosen untuk dilengkapi di media yang lain pun kita bisa eh, mencari wawasan ya. Tapi memang kalau misalnya dari tulisan-tulisan itu atau dari media itu eh, harus cek and recheck ya di web yang benar atau di sumber-sumber yang memang valid ya harus harus kita banyak bertanya juga ya harus kita kritis juga dari sumber-sumber yang ada di internet itu. Oke, kita lanjut. Nah ini trigonometri. Kita penting di sini seringkali kurang memahami tentang membaca sudut. Ya. Nah, di sini pada umumnya sudut itu kalau di Indonesia itu ke arah kanan ya, besarnya sudut itu ke arah kanan. Kalau ke arah kiri mungkin dikatakan negatif ya. Seperti azimut ya. Azimut. Azimut 45 derajat berarti dari utara ke arah kanan sebesar 45 derajat. Makanya cara membaca sudut pun ya kita harus diperhatikan betul. Makanya saya buat ya apa namanya istilahnya aturan ya, bukan aturan ya. Logikanya, konsepnya. Misalnya A, B, C ya. Dari awal A, B, C jadi dari dua garis sama garis berikutnya misalnya garis BA dan garis BC itu yang membentuk sudut B ya, sudut beta misalnya kalau di sudut poligon itu dikatakan sudut sudut beta ya, sudut poligon. Nah, ke arah kanan, makanya saya buat sengaja menggunakan arah arah panah gitu. Biar di situ bentuk walaupun gambar aturan aturan perhitungan matematik itu bisa bisa istilahnya bisa dipahami ya, mudah dipahami. Oke. Nah, ini seperti ini. BA, ini bacanya BA ya, garis BA, bukan garis AB ya. Jadi garis BA. Terus di sini garis BC ya. Kalau azimut AB misalnya utaranya ke sini nih. Nah, ini garis BA. Jadi bacanya di sini, bacanya yang membentuk sudut A, B, C. Ya. Kalau yang ini, yang besarnya sudut ini arahnya ke kanan juga ke sini berarti panahnya di sini. Ini dibacanya adalah sudut C, B, A. Ya. Nah, yang ini ya sudut C, B, A. Perhatikan arah panah sudut pada gambar di samping. Pada sudut C, B, A. Nah ini saya bikin tulisan bahwa konsep dasar membaca sudut kadang-kadang terlewati walaupun sederhana, tapi untuk dipahami maksudnya ya konsep-konsep selanjutnya. Oke, jadi hubungan nanti antara sudut arah, sudut poligon, azimut, nah ini saling berhubungan ya. Nah ini untuk latihannya. Di sini latihan dari hasil penjelasan ini, maka coba latihannya gambarkan seperti ini nih. Nah, seperti ini. Gambarkan sudut ABC. Ya.
sudut CBA, sudut BAC, sudut CAB, sudut ACB, sudut BCA. Silakan selamat berlatih ya untuk trigonometri ini, jadi konsep sudut ya. Terus kita lanjut. Nah, segitiga. Ini sudah dipelajari di SMP. Rumus segitiga ini yaitu sering diabaikan rumus-rumus dasar ini, padahal di lapangan ada kalanya diperlukan pada saat terutama untuk kebutuhan stake out. Nah ini nih, ini rumus-rumus ini perlu ya nanti di lapangan itu. Ya, nanti saya tidak membuat contohnya, nanti berikutnya saya coba buat ilustrasinya ya. Misalnya pengukuran arah kiblat dan sebagainya. Ini dasar-dasarnya harus dihafalin nih. AC sisi tegak, proyeksi kalau zaman dulu mah ya. AB sisi datar, proyektor. Kalau zaman dulu ini istilah-istilah zaman dulu, zaman saya SMA, BC sisi miring, proyektum. Ini sin B, nah ini AC per BC. Cos B, AB per BC. Tan B, AC per AB. AC per AB ya. Kotangen 1 per tangen. Kayak ini selanjutnya, kalau misalnya kosekan, sekan, dan sebagainya, silakan pelajari di di media sosial yang lain ya. Ini cukup, ini kita kalau sin B 1 per sin B usah pakai ini. Saya jarang menggunakan kotangen, kosekan, dan sekan ya. Cukup untuk ini 3, karena misalnya sekan 1 per sinus kan udah 1 per sinus aja, supaya tidak terlalu banyak istilah-istilah. Saya senangnya ini tangen, sinus, dan kosinus ya. Sudah oke, kita lanjut untuk segitiga siku-siku ya. Terus segitiga sembarang. Nah ini tadi sudah dibahas segitiga siku-siku, ini segitiga sembarang. Alfa per sin A, B per sin B, ini rumusnya ya, C per rumus sinus. Dan jumlah segitiga datar ini adalah alfa plus beta plus gamma, ini sudut-sudutnya. Lihat, saya menggunakan arah panah ke kanan, ke kanan, ke kanan. Sama dengan 180. Tapi kalau segitiga pula, 180 per axis separis ya, ada namanya axis separis. Axis itu ya. Nah, rumusnya ini A kuadrat B kuadrat, rumus kosinus ya. 2 kali B kali C kali cos alfa. Nah, latihan coba tuliskan untuk memahami rumus untuk mengenal ini. B kuadrat apa, beta apa. Silakan ya. Tadi ada PR-nya, sekarang berlanjut ke rumus segitiga. Oke. Kita lanjut. Nah, ini satuan sudut dan konversinya. Sudut heksagesimal itu ya derajat, menit, detik ya. Ada satuan radian, ada satuan grid ya. Kalau grid itu satuannya satu lingkaran 400 ya, 400 gis.